Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Husnul Fadil, NIM 12012038. Di sini kami akan menjelaskan tentang al-mawdu' az-zawaj, tentang pernikahan. Ta'rifuz zawaj, pengertian nikah. An-nikahu lughatan, nikah menurut bahasa. Ad-dhammu wal jam'u, mengumpulkan dan menyatukan. Jadi menurut bahasa ini mengumpulkan atau menyatukan. Au ibaratu anil wat'i wal 'aqdi jami'an, atau ungkapan tentang hubungan dan perjanjian bersama antara keluarga. Jadi perjanjian bersama. Waz-zawaj syari'an, waz-zawaj syari'an. Sedangkan pernikahan, nikah ini menurut syariat. Aqadu yatadhammanu ibahatul istimta'i bil mar'ati, suatu akad yang berisi kebolehan bersenang-senang dengan seorang istri. Jadi kalau sudah akad ini boleh kita senang-senang dengan istri kita. Bil wat'i wal mubasharati wa tuqabbilu wadhamma wa ghairu dzalik, wadhammu wa ghairu dzalik, baik dengan cara berhubungan intim, menyentuh secara langsung, dan mencium, dan juga lain-lainnya. Jadi setelah akad ini, menurut syariat, setelah akad ini dibolehkan bagi suami untuk berhubung intim, menyentuhnya secara langsung, dan juga mencium. غير ذلك إذا كانت المرأة غير محرم بنساب أو رضاع أو سحر, jikalau wanita tersebut bukan mahram dengan nasab. Nasab ini artinya hubungan darah, persusuan, atau hubungan kekeluargaan. Au huwa aqadu wad'ihi syari'i syari'an yuridu milka istimta'ir rijal bil mar'ati. Jadi, atau apakah itu akad yang dibuat oleh syariat untuk yang dibuat oleh syariat di situ wa halal istimta'il mar'ati birrijal, memberikan manfaat bagi pemilik dari kenikmatan pria atas wanita tersebut, dan dibolehkan bagi seorang wanita untuk menikmati pria tersebut. Halal birrijal ayu an asara hadal aqdi bin nisbatir rijal yuridul milkal khassi bihi fala yahullu li ahadin ghairihi, yaitu efek dari kenikmatan, efek dari kontak atau akad ini bagi pria, atau bagi pria itu menguntungkan harta pribadinya dan tidak boleh bagi siapapun kecuali dia. Jadi maksudnya menguntungkan pria, maksud, dan tidak menguntungkan orang lain. Maksudnya setelah akad ini, perempuan ini hanya boleh disentuh, dicium, berhubungan intim, hanya boleh oleh pria tersebut, tidak boleh dengan orang lain. Allahu a'lam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajali. Di sini saya akan menambahkan penjelasan dari Fazil. Wa amma asaru bil nismati lil mar'ati
fahwa halu istimta'ila lam amla laqula khasi biha wa innama yah yahzauzu an tata'addada zaujati fayas sabihal laqahuhat haqqal mustarik bainahunna ay anta dadal azwaji amnu sar'an wa na'azadu zaujati jaji sar'a, yang artinya adapun pengaruh bagi perempuan adalah penyelesaian kenikmatan, bukan harta milik pribadinya. Dibolehkan beristri banyak, sehingga harta menjadi hak bersama di antara mereka. Artinya itu poligami dilarang oleh hukum dan poligami diperbolehkan secara hukum. Dan adapun halayur'adu sar'ah bil tikahil wat'i aula aul aqadi tika an nikahu inda uhulil uswala wal lufti hakiyakata fil wat'i mazazu fil aqadi fahai suja'a fil kitabi aul sunnati mahrada an lil qur'ani yur'adu bihi aw wata'i kama fi qawlihi ya'ala, yang artinya itu apakah nikah yang dimaksud dengan persetubuhan syariat atau akad nikah menurut orang asal, dan bahasanya adalah realitas. Persetubuhan apakah diperbolehkan dalam akad? Jadi yang di dalam kitab atau as-sunnah didasarkan dari anggapan artinya persetubuhan seperti dalam firman Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulakmal NIM 1201201 kelas 3B. Saya akan menjelaskan tentang fasal az-zawj, melanjutkan dari teman saya. Langsung saja saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bilunni fid dharini amin. Hal yuradu syar'an bin nikahi al-wat'u awil aqdu. An-nikahu inda ahli al-usuli wal lughati haqiqatun fil wat'i majazun fil aqdi. Maksudnya adalah kalimat nikah di dalam agama Islam itu mempunyai dua makna. Yang pertama al-wata', yang kedua ada al-aqd. Al-wata' itu apa? Al-wata' adalah hubungan badan. Yang kedua aqd adalah interaksi antara dua orang yang di dalamnya ada ijab dan qabul. Nikah menurut ulama usul dan ulama bahasa itu hakikatnya adalah al-wata', maknanya adalah berhubungan badan. Yang majaznya adalah akad. Maksudnya gimana? Menurut ulama usul dan ulama bahasa itu, ketika orang mengatakan kalimat nikah, maka yang pertama kali terpikirkan di dalam benak manusia adalah al-wata', yaitu berhubungan badan. Makna kedua yaitu adalah al-akad, yaitu akad nikah. Terus selanjutnya,
fahaisu jaa fil kitabi aw sunnati mujarradan anil qara'ini yuradu bihil wat'u. Maka ketika datang kalimat nikah itu di dalam Al-Quran atau hadis yang tidak ada tanda-tanda menunjukkan kepada makna akad, maka kalimat nikah itu diartikan sebagai al-wat'u, yaitu wata, berhubungan badan. Selanjutnya, kama fi qaulihi ta'ala wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. An-Nisa ayat 22. Yang artinya wala tankihu, maka janganlah kalian menikahi ma nakaha, apa-apa yang telah dinikahkan aba'ukum, ayah-ayah kalian, minan nisa, daripada perempuan. Selanjutnya, fatahrumu mazniyatul abi 'ala al-ibni ay ala furu'ihi. Ini gambarannya adalah maka diharamkan orang yang berzina dengan ayah atas anaknya. Anaknya di sini bermaksud adalah ay furu'ihi, atas keturunan dari ayahnya, yaitu anak cucu ke bawah. Wa takunu harumatuha 'alal furu'i sabitan bin nasi al-Qur'ani. Dan adanya keharumannya itu atas bin nasi al-Qur'an, dengan nas al-Qur'an. Gambarannya gimana? Jadi jika ada orang yang dalam ayat ini nikah itu diartikan sebagai wata. Jadi ini gambaran secara haram. Yang gambaran secara halal yaitu adalah seperti ketika ayah kita menikahi orang ibu selain daripada ibu kita, itu istri kedua misalnya, jadi ibu tiri. Nah, ibu tiri kita itu gambaran halalnya itu, maka tidak boleh kita menikahi ibu tiri. Nah, yang di dalam kitab ini adalah gambaran haramnya, yaitu ketika gambarannya itu adalah ketika ada perempuan yang berzina, mohon maaf ini kan gambaran. Jadi ada perempuan yang berzina dengan ayah, maka anaknya itu tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Karena mengapa? Karena di dalam kitab ini menurut ulama usul dan ulama lugha itu an-nikah diartikan sebagai wata. Jadi bukan hanya saja akad nikah, tapi juga berhubungan badan. Jadi gambarannya itu ada dua, gambaran halal dan gambaran haram. Terus selanjutnya, wa ammal haramatul allati aqada 'alaiha 'aqdan sahihan 'alal furu'i bil ijma'. Dan adapun keharaman atas akad kepada perempuan tersebut, 'aqdan sahihan, akad yang benar, 'alal furu'i, atas keturunan dari ayah tersebut, fabil ijma', maka dalilnya itu dengan ijma'. Jadi keharuman wata itu secara nas dari Al-Quran, dan keharuman akadnya itu dari ijma' para ulama. Jadi gambarannya kayak gitu. Terus gambaran selanjutnya, walau qala li zawjatihi innakahtuki fa anti talik, ta'allaka syarat bil wat'i. Jika mengatakan suami kepada istrinya, innakahtuki, jika aku menikahimu, fa anti talik, maka jatuh talak satu. Ta'allaka syarat bil wat'i, maka tadi itu kan ketik lafaznya itu kan, jika aku menikahimu maka jatuh talak satu. Jadi di dalam ketika melakukan, jika ingin tertalak maka harus memenuhi syarat. Apa syaratnya? Menikahi perempuan tersebut. Nah, nikah di dalam kalimat suami ini maknanya adalah wata. Jadi bukan saat akad nikahnya langsung mereka tertalak, tapi ketika mereka berhubungan badan, setelah itu baru jatuh talak satu. Terus gambaran selanjutnya, wa kadza law abanaha qabla al-wat'i summa tazawwajaha ta'allaqa bil wat'i. Dan jika suami mengatakan seperti itu sebelum dan wa kadza law abanaha qabla al-wat'i. Dan begitu juga
Lau abanaha, jika ditalak bain qoblal wata', sebelum diwata', summa tazawwajaha, kemudian dinikahi perempuan itu, ta'allaqa bil wata'i, dan maka perempuan itu tertalak dengan wata'. Jadi gambaran yang selanjutnya ini yaitu gambarannya seperti tadi, tapi yang ini perempuannya sudah tertalak bain sugro. Maka orangnya yang ngomong tadi itu tidak, gambarannya tidak lagi seperti yang tadi, bukan nikahnya tertalak karena akad, tapi nikahnya tertalak karena wata'. La bil aqdi, tidak dengan akad. Terus gambaran selanjutnya ini mengatakan bahwa nikah itu bermakna sebagai akad, hubungan antara dua orang yang di dalamnya ada ijab dan qabul. Apa itu gambarannya? Amman nikahal mar'atal ajnabiyati fayuradu bihi al-aqdu lianna wata'aha lamma haramun alaihi syar'an kanat haqiqatu mahjuratan fata'ayyanu al-majazu. Maknanya, artinya apa? Artinya itu jika ingin menikahi perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya kita, fayuradu bihil akad, maka kalimat nikah itu bermakna sebagai akad. Seperti jika saya mengatakan bahwa fulan akan menikah dengan fulanah dan mereka itu bukan sebagai mahram, bukan sebagai muhrim, maka saya mengatakan itu mereka berdua bukan akan melakukan wata', tapi mereka berdua akan melakukan akad nikah. Maknanya seperti itu. Karena mengapa? Karena ketika orang fulan dan si fulanah itu ajnabiyah, bukan mahram, maka mereka berdua tidak boleh melakukan wata'. Maka wata' itu tertutup oleh keharuman di dalam hukum syariat, karena mereka bukan suami istri, maka wata' itu haram. Maka makna nikah kepada orang yang ajnabiyah itu, ketika saya mengatakan fulan akan menikah dengan fulanah, itu bukan berarti akan melakukan wata', tapi akan melakukan akad nikah. Seperti itu. Terus saya akan menjelaskan tentang jar dan majrur. Adapun huruf jar itu adalah ada banyak, yaitu min, ila, an, ala, fi, ruba, munzu, terus baf, ba, wa kaf, wal lam. Terus harful qasam yaitu ba, ta, waw, ba, ta. Contohnya di dalam kitab ini yaitu bil mar'ati. Bil mar'ati itu, mar'ah itu adalah muannas, maka ba itu harfu jar, mar'ati itu isim mufrad muannas, maka tanda jarnya adalah kasrah. Selanjutnya, contoh selanjutnya itu binasabin. Ba itu harfu jar, nasabin itu isim mufrad muzakkar, maka nasabnya dengan kasrah, binasabin. Kayak gitu. Selanjutnya, cuman itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.